Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Fauzia, NPM 18428020, semester 6, jurusan Sistem Informasi, Universitas Pancasakti, Bekasi. Di sini saya akan presentasi tentang materi protokol arsitektur. Mari kita mulai saja. Yang pertama ada kebutuhan protokol arsitektur. Protokol arsitektur adalah layar struktur dari sebuah hardware dan software yang support untuk pertukaran data antara sistem dan aplikasi distribusi pendukung seperti electronic mail dan file transfer. Protokol arsitektur yang paling banyak digunakan protokol SIP yang terdiri dari beberapa layer: physical, network access, internet, transport, and application. Protokol arsitektur lain yang umum adalah 7 lapis model layer OSI. Selanjutnya, beberapa tugas yang dilakukan oleh protokol arsitektur untuk menghubungkan dua host. Kedua sistem harus aktif dan terhubung ke jaringan komunikasi data dan mengidentifikasikan sistem yang dituju. Sistem sumber harus dapat memastikan bahwa sistem tujuan sudah siap untuk menerima data. Terakhir, aplikasi transfer di sistem sumber harus dipastikan bahwa program manajemen file di sistem tujuan sudah siap dan mengizinkan untuk menerima file user yang dituju. Fitur utama dari protokol adalah yang pertama ada sintaks. Sintaks berfungsi untuk menangani format blok data. Sedangkan semantik terdiri dari informasi kontrol untuk koordinasi dan pengamanan dan penanganan error. Selanjutnya yaitu timing, yaitu terdiri dari pencocokan, kecepatan, dan pengurutan. Tugas komunikasi dikelompokkan menjadi 5 lapisan. Yang pertama ada physical layer. Physical layer adalah meliputi antar muka fisik antar perangkat transmisi data, misalnya workstation, komputer, dan jaringan. Yang kedua, network access layer, berkaitan dengan pertukaran data antar sistem akhir dan jaringan yang terpasang. Selanjutnya, internet layer adalah prosedur untuk menghubungkan dua perangkat pada kelas jaringan yang berbeda host ke host. Mekanisme untuk memastikan bahwa pertukaran data yang terjadi adalah reliable, artinya dapat diyakinkan bahwa data tiba di aplikasi tujuan yang tepat dan pada urutan yang tepat. Aplikasi layer terdiri dari logika yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai aplikasi pengguna. Untuk setiap aplikasi yang berbeda, seperti file transfer dari beberapa modul yang dibutuhkan bagi aplikasi tersebut. Di sini ada gambar TCP atau IP konsep. Gambar ini menunjukkan bagaimana protokol ini dikonfigurasi untuk komunikasi. Untuk memperjelas bahwa fasilitas komunikasi total dapat terdiri dari beberapa jaringan. Jaringan penyusun biasanya disebut sebagai subnetwork. Untuk komunikasi yang sukses, setiap entitas di sistem secara keseluruhan harus memiliki alamat yang unik.
sebenarnya dibutuhkan dua tingkat pengamatan. Setiap host di subnetwork harus memiliki keunikan alamat internet global. Ini memungkinkan data menjadi dikirim ke host yang tepat. Setiap proses dengan file host harus memiliki alamat yang unik di dalamnya. Ini memungkinkan protokol host ke host untuk mengirimkan data ke proses yang tepat. Alamat terakhir dikenal sebagai fork. Selanjutnya, sini ada gambar TCP header dan UDP header. Gambar TCP header ini menunjukkan format header dari TCP yang terdiri dari minimal 20 oktat atau 160 bit. Source port dan destination port field menggambarkan source dan destination system yang menggunakan koneksi ini. Checksum adalah 16 bit frame check sequence yang digunakan untuk mendeteksi error. Selanjutnya, UDP header atau User Datagram Protocol tidak menjamin pengiriman menjaga urutan atau pemindahan terhadap duplikasi. User Datagram Protocol memungkinkan prosedur untuk mengirimkan ke prosedur lain dengan mekanisme protokol yang minimal. UDP juga terdiri dari checksum untuk memverifikasi tidak ada error pada data. Penggunaan checksum adalah opsional. Selanjutnya ada model OSI atau Open System Interconnection. Model referensi Open System Interconnection atau OSI telah dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai model arsitektur protokol komputer dan framework untuk pengembangan protokol standar. Model Open System Interconnection terdiri dari 7 layer. Yang pertama, application, yaitu lapisan teratas OSI ini memiliki fungsi sebagai penyedia interface dengan mempertimbangkan protokol jaringan dan aplikasi pada perangkat. Yang kedua ada presentation, memiliki fungsi menerjemahkan sinteks dalam suatu host jaringan agar bisa saling berkomunikasi. Ketiga, session, yaitu memiliki kendali untuk mengatur sesi dialog koneksi. Ranah tanggung jawabnya meliputi pengelolaan dan pemutusan koneksi yang terjadi antar komputer. Transport, yaitu memiliki kuasa untuk mengirim pesan di dalam jaringan dengan melibatkan 2 host atau lebih. Selanjutnya, network. Ini berfungsi sebagai media untuk menetapkan jalur mana yang hendak digunakan dalam proses transfer data antar komputer di suatu jaringan. Selanjutnya data link, yaitu untuk berfungsi untuk memeriksa kesalahan saat proses transmisi dan membungkus bit dalam wujud data frame. Dan yang terakhir ada fisikal, yaitu lapisan terbawah dalam model referensi OSI atau Open System Interconnection. Fisikal berkaitan erat dengan urusan sinyal dan posisi paling dekat dengan hardware perangkat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.